Detik itu akhirnya datang. Detik yang tak bisa ditunda, tak bisa dihindari, dan tak bisa ditukar dengan harta apapun di dunia. Nafas terakhir keluar perlahan. Dada yang dulu naik turun kini berhenti. Sorot mata mulai kosong, tangan dingin, bibir kaku. Itulah saat ketika ruh perlahan ditarik keluar dari tubuh. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, disebutkan bahwa saat ruh dicabut, rasa sakitnya seperti kulit yang dikuliti dari tubuh hidup-hidup. Malaikat maut datang, dan bagi orang beriman, wajahnya bersinar penuh kasih, membawa kain kafan dari surga. Ruh keluar dengan lembut seperti setetes air yang mengalir dari mulut kendi. Tapi bagi orang durhaka, ruhnya ditarik dengan keras, seperti besi yang diseret dari wol basah. Ia menjerit, tubuh menggigil. Matanya terbelalak menatap malaikat maut dengan ngeri. Dan di sekelilingnya, keluarga menangis. Ibu memeluk tubuh yang sudah dingin. Anak menatap kosong. Istri atau suami meneteskan air mata tanpa suara. Mereka tak tahu bahwa di saat mereka menjerit, ruh orang yang mereka cintai sedang melihat mereka dari dekat. Bingung, takut, dan tidak percaya bahwa hidupnya telah berakhir. Ia mencoba berbicara. Aku masih di sini. Aku masih mendengar kalian. Tapi suaranya tak bisa menjangkau dunia. Lalu jasad dimandikan. Air mengalir membasahi tubuh yang dulu penuh dosa atau penuh ibadah. Ruh berdiri di sisi, menyaksikan dengan pilu. Ia ingin berpesan, mandikan aku dengan lembut. Tapi tidak ada yang mendengar. Ketika kain kafan membungkus tubuhnya, ruh menangis. Sebab itu tanda perpisahan abadi antara dunia dan dirinya. Jenazah diangkat menuju masjid untuk disalatkan. Di langit, pintu-pintu terbuka. Malaikat membawa amalnya naik, menimbang berat dan ringannya perbuatan. Sebagian malaikat tersenyum, sebagian lainnya menunduk dengan wajah sedih. Lalu jasad dibawa ke pemakaman. Di sepanjang jalan, ruh mengikutinya, melihat setiap langkah orang yang mengantarnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mayat diantar oleh 3 hal, keluarga, harta, dan amalnya. 2 kembali, 1 tinggal bersamanya. Keluarga dan hartanya pulang, amalnya tinggal menemaninya. Dan ketika liang lahat tertutup, tanah dilemparkan, suara takbir dan tangis berbaur. Di atas tanah, keluarga masih berdoa. Tapi di bawah sana, ruh baru saja menghadapi awal dari perjalanan yang panjang. 2 malaikat besar, Munkar dan Nakir, datang dengan wajah menakutkan. Mata menyala seperti api. Mereka mengguncang bumi dengan suara yang menggelegar. Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Bagi yang hidupnya penuh iman, lidahnya ringan, hatinya tenang. Ia menjawab, Tuhanku Allah, Nabiku Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, agamaku Islam. Maka kuburnya dilapangkan, cahaya menerangi wajahnya. Tapi bagi yang lalai, lidah terkunci, tubuh gemetar, keringat dingin mengalir, dan ia hanya mampu menjerit tanpa suara. Tanah menekan tubuhnya hingga tulang-tulangnya saling bertaut. Dan di atas sana, orang-orang mulai meninggalkan kubur. Hanya sunyi dan doa yang tersisa. Ruh menatap ke langit, menyadari, dunia telah berakhir. Tapi perjalanannya baru saja dimulai. Hari kedua setelah kematian, dunia di atas masih berduka. Namun di bawah tanah, kehidupan baru telah dimulai. Ruh kini benar-benar terpisah dari dunia. Ia tidak lagi mendengar suara manusia seperti kemarin. Ia mulai mendengar suara tanah, desir angin yang melintas di liang kubur, dan gema zikir dari ruh-ruh lain yang telah lama menunggu. Alam barzakh bukan sekadar tidur panjang. Ia adalah ruang di antara dunia dan akhirat. Di sanalah setiap ruh menunggu hari kebangkitan, membawa catatan amal yang tak bisa diubah lagi. Di dunia, orang-orang mulai menerima takdir. Tapi di alam barzakh, ruh baru mulai memahami arti penyesalan. Bagi ruh orang saleh, kuburnya berubah menjadi taman surga. Tanahnya lapang, harum seperti kasturi.
Malaikat rahmah datang membawa kabar gembira. Ia berkata, "Tidurlah seperti tidurnya pengantin. Sampai hari kebangkitan, engkau akan dalam kedamaian." Wajahnya bersinar, hatinya tenang. Setiap amal baik yang dulu dilakukan kini datang dalam bentuk cahaya. Sedekah menjelma jadi pelita, salat jadi payung, zikir jadi udara yang menyejukkan. Namun bagi ruh yang lalai, segalanya berbeda. Kuburnya sempit, gelap, dan pengap. Tanah menekan tubuhnya, seperti menghukum setiap dosa yang dulu dianggap sepele. Malaikat Munkar dan Nakir telah pergi. Namun gema pertanyaan mereka terus terngiang di kepalanya. Ia memanggil-manggil nama keluarga, memohon ampun, tapi tak ada yang menjawab. Ia menatap ke arah dunia dengan pandangan hampa, melihat anak-anaknya makan, tertawa, atau tidur tanpa sadar bahwa ayah mereka sedang menjerit di bawah tanah. Waktu di alam barzah tidak seperti waktu dunia. Sehari di sana bisa seperti 1000 tahun di bumi. Ruh saleh merasakan waktu berjalan cepat karena penuh kenikmatan, sementara ruh durhaka merasa waktu berhenti, karena setiap detik terasa seperti seabad. Ruh yang baik duduk di taman cahaya bersama ruh-ruh orang beriman lainnya. Mereka saling menyapa, bercerita tentang kehidupan di dunia, saling menenangkan dengan kalimat, "Bersabarlah, hari kebangkitan akan segera datang." Namun ruh durhaka hanya sendirian dalam gelap. Di sekitar tubuhnya, ulat-ulat menggeliat. Bau busuk jasadnya menyelimuti. Sementara suaranya terperangkap di ruang sunyi. Ia menangis, menyesali setiap waktu yang dulu dihabiskan untuk dunia tanpa ingat akhirat. Hari kedua adalah hari kesadaran. Hari ketika setiap manusia sadar bahwa dunia hanyalah bayangan, sementara alam kubur adalah kenyataan abadi. Dan dari alam barzah, terdengar bisikan lembut bagi yang masih hidup. "Wahai manusia, jangan tunda tobatmu, karena ketika mata tertutup, semua kesempatan berakhir. Jadikan dunia ladang amal, sebelum engkau menuai hasilnya di tempat yang kekal." Hari ketiga setelah kematian, suara tangis di rumah mulai mereda, namun di beberapa sudut masih terdengar isak tertahan. Hari ini, orang-orang datang berkumpul untuk tahlilan, membaca doa, mengirim Al-Fatihah, dan mengenang sosok yang telah pergi. Di dunia, mereka membaca dengan khusyuk. Namun di alam barzah, ruh itu mendengar, dan setiap bacaan doa yang tulus, terasa seperti embun yang menyejukkan panas di dalam kuburnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Apabila anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang saleh." Dan pada hari ketiga inilah makna hadis itu terasa begitu nyata bagi ruh di alam kubur. Bagi ruh orang beriman, doa dari keluarga bagaikan cahaya putih yang menembus tanah, menerangi ruang kubur yang semula gelap. Ia tersenyum, tenang, dan berucap lirih, "Alhamdulillah, mereka masih mengingatku." Namun bagi yang semasa hidupnya lalai, yang tak pernah mengajarkan anaknya sholat, yang tak pernah menanamkan iman, hari ketiga menjadi siksaan batin. Ruh itu menangis, karena tak ada doa yang datang untuknya. Tak ada satupun dari keturunannya yang ingat untuk mendoakan. Ia haus, bukan haus air, tapi haus akan doa. Di rumah, tahlil kadang dilakukan hanya karena adat. Sebagian tamu datang sekadar memenuhi undangan, bukan karena cinta. Tapi ruh di alam kubur hanya bisa merasakan doa yang ikhlas, bukan bacaan yang diucap tanpa hati. Itulah sebabnya banyak ruh merasa sepi meski banyak orang membaca untuknya. Karena bacaan yang tidak tulus hanyalah suara, bukan cahaya. Hari ketiga juga menjadi hari pertama ruh benar-benar sadar bahwa amalnya sudah berakhir. Ia mulai mengingat setiap kesempatan yang dulu disia-siakan. Setiap waktu salat yang ditunda, setiap azan yang diabaikan, setiap ayat yang tidak pernah dibaca. Semua itu kini menjadi beban yang tak bisa dilepaskan. Namun bagi mereka yang hidupnya penuh amal, hari ini adalah awal dari ketenangan. Ruh orang beriman duduk di taman barzah.
dikelilingi ruh-ruh lain yang bersinar. Mereka saling menyapa, saling bertanya kabar tentang keluarga mereka yang masih hidup. Lalu mereka berkata, "Beruntunglah mereka yang memiliki anak saleh, karena setiap doa dari keturunan yang ikhlas akan sampai kepada ruh orang tua." Dan di dunia, seorang anak duduk sendirian di kamar, menatap foto ayah atau ibunya yang sudah tiada. Ia meneteskan air mata, lalu membaca Al-Fatihah dengan hati yang tulus. Di saat itu juga, di alam barzakh, cahaya menembus bumi. Ruh itu tersenyum damai. Ia tahu, anaknya masih mencintainya bukan karena harta, tapi karena iman. Hari ketiga mengajarkan bahwa yang paling berharga setelah kematian bukanlah rumah, harta, atau jabatan, tapi doa dari orang yang kita tinggalkan. Maka selama masih hidup, ajarkan anak-anak kita mengenal Allah, agar kelak saat kita sendiri di bawah tanah, mereka tahu cara mendoakan kita. Memasuki hari keempat dan kelima, ruh mulai terbiasa dengan keheningan alam barzakh. Ia tak lagi mendengar tangis keluarga. Ia mulai menerima bahwa dunia benar-benar telah ditinggalkan. Di atas tanah, orang-orang sudah mulai beraktivitas seperti biasa. Tapi di bawah sana, dua nasib berbeda kini semakin jelas. Antara mereka yang diterangi cahaya dan mereka yang dibakar api penyesalan. Ruh orang beriman kini duduk di taman surga kecil dalam kuburnya. Angin lembut berhembus, aroma kasturi semerbak, dan wajahnya bersinar. Malaikat datang membawa kabar gembira. "Tenanglah, wahai jiwa yang tenang. Tempatmu telah disiapkan di sisi Tuhanmu." Ia tersenyum, bersyukur karena amal kecil yang dulu dianggap sepele kini menjadi pelindung besar. Satu kali membantu fakir miskin, satu kali menahan amarah, satu kali memaafkan orang yang menyakitinya. Semuanya kini berubah menjadi cahaya yang menerangi sekitarnya. Namun di sisi lain, ruh durhaka masih diselimuti kegelapan. Kuburnya sempit, panas, dan penuh ketakutan. Setiap dosa kini hadir dalam bentuk nyata. Lidahnya dijilat api karena dulu sering berdusta. Matanya pedih karena dulu suka melihat yang haram. Telinganya berdenging karena dulu sering mendengar gibah. Tubuhnya menggigil, tapi tak bisa mati lagi. Inilah awal dari azab yang sebenarnya. Pada hari keempat dan kelima, para malaikat penjaga barzakh mulai menunjukkan tempat akhir mereka. Ruh orang saleh diperlihatkan istana kecil dari surga, atapnya dari cahaya, tanahnya dari misik putih. Sementara ruh pendosa diperlihatkan tempatnya di neraka. Setiap kali melihat, mereka menjerit ketakutan, memohon agar diberi kesempatan kembali ke dunia, tapi tidak ada jawaban. Dunia telah ditutup selamanya. Ruh yang durhaka mulai mengingat setiap peringatan yang dulu ia abaikan. Setiap nasihat dari orang tua, setiap khutbah Jumat yang ia dengar tanpa hati, setiap waktu ketika ia tahu kebenaran tapi memilih dosa. Semua itu kini datang seperti pisau yang menancap di dada. Ia menyesal, tapi penyesalan di alam kubur hanyalah siksaan, bukan penebusan. Bagi ruh orang saleh, 2 hari ini adalah hari penuh kedamaian. Mereka duduk bersanding dengan malaikat, membaca tasbih, menunggu hari kebangkitan dengan hati lapang. Cahaya dari surga terus menerangi wajah mereka, dan setiap doa dari dunia terasa seperti sentuhan kasih. Tapi bagi yang lalai, 2 hari ini terasa seperti 2 abad. Setiap detik menjadi panjang, setiap hembusan tanah membawa panas yang membakar kulit. Mereka ingin berteriak, tapi tidak ada yang mendengar. Hari keempat dan kelima menjadi batas antara rahmat dan murka. Inilah masa ketika kubur benar-benar menjadi cermin amal. Bagi yang beriman, kubur adalah taman dari taman-taman surga. Bagi yang durhaka, kubur adalah lubang dari lubang-lubang neraka. Hari keenam, sunyi mulai benar-benar mengambil alih. Di dunia, kehidupan berjalan seperti biasa. Di rumah, kursi yang dulu menjadi tempatnya duduk kini kosong. Televisi masih menyala, tapi tak ada yang menonton. Di dapur, aroma masakan sudah tak sama,
Karena tangan yang biasa memasak kini membusuk dalam tanah. Anak-anak mulai bercanda, pasangan mulai tersenyum lagi, semua perlahan melupakan. Namun di alam barzakh, ruh yang telah tiada justru baru merasakan sepi yang paling dalam. Tak ada lagi suara manusia, tak ada cahaya, tak ada detak waktu. Hanya keheningan panjang, di mana penyesalan bergema tanpa akhir. Ruh itu duduk memeluk lututnya, memandangi ruang gelap yang menjadi tempatnya kini. Ia teringat setiap senyum yang pernah diberikannya, setiap orang yang pernah ia sakiti, setiap waktu yang dulu ia sia-siakan. Kini semua datang seperti bayangan, menembus hati tanpa bisa dihapus. Seandainya aku bisa kembali, begitu bisikannya lirih. Aku akan berbuat baik. Aku akan salat tepat waktu. Aku akan meminta maaf pada mereka yang pernah kusakiti. Tapi waktu telah terkunci. Tidak ada pintu yang bisa dibuka. Dunia telah menutup lembarannya untuk selama-lamanya. Kesepian di alam kubur bukan sekadar sendiri. Itu adalah kesepian karena kehilangan kesempatan. Di dunia, manusia sering merasa sepi meski dikelilingi banyak orang. Tapi di alam kubur, kesepian itu benar-benar mutlak. Tidak ada teman, kecuali amal. Tidak ada suara, kecuali doa yang dikirimkan dari hati yang ikhlas. Bagi ruh orang beriman, sekalipun sendiri, ia tetap ditemani cahaya. Malaikat menjaga dengan lembut, dan setiap zikir yang dulu ia lantunkan kini bergema menenangkannya. Tapi bagi yang durhaka, ia hanya ditemani rasa takut dan penyesalan. Ia melihat wajah-wajah yang pernah ia sakiti muncul dalam mimpinya. Ia mendengar jeritannya sendiri memantul di dinding kubur, seperti suara dari kedalaman neraka. Hari ke-6 juga menjadi hari di mana ruh mulai merasakan jarak antara dirinya dan dunia semakin jauh. Nama yang dulu sering disebut kini perlahan dilupakan. Tidak ada lagi yang berziarah. Tidak ada lagi doa yang dikirim. Ruh itu tahu, lambat laun manusia akan melupakannya, sebagaimana ia dulu melupakan kematian. Di sisi lain, bagi ruh orang saleh, kesepian justru menjadi ketenangan. Karena di tengah keheningan itu, ia merasa damai bersama janji Allah. Ia tahu, surga menantinya. Ia bersyukur karena selama hidup ia tidak menyia-nyiakan waktu untuk taat. Ia tersenyum dan berbisik, "Ya Allah, aku rindu bertemumu." Hari ke-6 adalah hari refleksi yang dalam. Hari ketika ruh benar-benar mengerti arti kehilangan segalanya kecuali amal. Di dunia, manusia berebut kekuasaan, harta, dan cinta. Tapi di sini, semua itu hanya kenangan kosong. Yang bertahan hanyalah kebaikan. Dan di atas tanah, mentari pagi menyinari makam yang mulai sepi. Rumput mulai tumbuh di atas gundukan tanah. Angin berhembus pelan, membawa pesan tak terdengar dari dalam bumi. Jangan biarkan kuburmu kelak menjadi tempat yang sunyi tanpa doa. Hari ke-7 setelah kematian. Hari yang sering dianggap biasa di dunia. Namun di alam barzakh, ini adalah hari besar. Malaikat datang kembali membawa kabar dari langit. Di hari ini, ditentukan bagaimana keadaan ruh hingga hari kebangkitan tiba. Apakah kuburnya akan menjadi taman dari taman-taman surga, atau lubang dari lubang-lubang neraka? Ruh orang beriman duduk dengan wajah bercahaya. Malaikat berkata, "Wahai jiwa yang tenang, bersiaplah menerima tempatmu di sisi Tuhanmu." Kuburnya berubah menjadi taman hijau, penuh cahaya. Angin surga mengalir lembut, membawa aroma harum. Ia tersenyum bahagia, karena inilah ketenangan yang dijanjikan. Ia melihat surga dari kejauhan, mendengar alunan tasbih para malaikat, dan berkata dalam hatinya, "Inilah awal dari kedamaian yang tak berakhir." Namun bagi ruh yang durhaka, hari ke-7 adalah hari paling menakutkan. Malaikat datang dengan wajah yang murka, membawa rantai dan besi panas. Mereka berkata, "Inilah tempatmu hingga hari kebangkitan tiba." Tanah di sekitarnya menjadi gelap, panasnya meningkat, suara jeritan menggema. Ia melihat neraka dari kejauhan,
dengan api yang menyala dan makhluk-makhluk menakutkan di dalamnya. Ia menjerit memohon ampun, tapi tidak ada yang menjawab. Ia ingin kembali ke dunia, tapi pintu dunia telah terkunci selamanya. Di atas tanah, keluarga datang untuk ziarah. Mereka menabur bunga, menyiram air, membaca doa. Namun mereka tidak tahu bahwa di bawah nisan itu, seseorang sedang menjerit, atau sedang tersenyum damai. Bagi mereka, semua terlihat sama, hanya kubur yang diam. Tapi hakikatnya, di bawah tanah sedang terjadi dua hal yang bertolak belakang, nikmat dan azab. Hari ketujuh juga menjadi pengingat bagi yang masih hidup. Setiap manusia akan melewati fase ini. Tidak ada yang bisa lari. Kaya atau miskin, muda atau tua, semua akan merasakan. Dunia hanyalah tempat singgah, sedangkan kubur adalah rumah pertama menuju keabadian. Bagi ruh beriman, malaikat menutup kuburnya dengan cahaya. Ia diberi tidur panjang yang tenang, hingga hari kiamat. Setiap doa dari keturunannya akan menambah cahaya itu. Tapi bagi ruh durhaka, kuburnya ditutup dengan gelap. Ia akan terus menjerit hingga sangkakala dibunyikan. Dan ketika malam turun di hari ketujuh itu, di seluruh bumi ada dua suara yang tidak terdengar oleh manusia. Suara ruh yang bersyukur dan suara ruh yang menyesal. Yang satu berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah menepati janjinya." Yang lain berteriak, "Tuhanku, kembalikan aku ke dunia. Aku akan berbuat baik kali ini." Namun semua terlambat. Hari ketujuh bukanlah akhir, melainkan awal dari kehidupan abadi. Dunia telah benar-benar pergi. Kini hanya tersisa dua arah, surga yang penuh cahaya, atau neraka yang penuh murka. Dan di atas bumi, bunga di atas kubur mulai layu. Sementara ruh di bawahnya telah menerima keputusan yang tak bisa diganggu-gugat, kenikmatan abadi, atau azab tanpa henti. Saudaraku yang dirahmati Allah, begitulah kisah yang mengguncang hati tentang 7 hari setelah kematian, saat roh menjerit di bawah tanah, sementara manusia di atasnya menangis tanpa tahu apa yang sedang terjadi di alam kubur. Semoga kisah ini menjadi peringatan lembut bagi kita semua, bahwa dunia ini hanya tempat singgah sementara, dan setiap amal akan menjadi cahaya atau api di dalam kubur. Jangan biarkan hidup kita sia-sia tanpa amal baik, tanpa taubat, tanpa mengingat Allah. Karena setiap napas yang kita hembuskan, mendekatkan kita pada hari di mana semua penyesalan tak lagi berguna. Jika video ini menyentuh hati dan membuatmu merenung, jangan lupa untuk like sebagai bentuk dukungan agar semakin banyak yang tersadar, share ke teman dan keluarga, agar mereka pun mendapat peringatan yang sama, dan tentu saja, subscribe channel ini agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah penuh hikmah dan renungan yang bisa menggugah jiwa. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dalam keimanan, meneguhkan hati di jalan kebenaran, dan menutup usia kita dalam husnul khotimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.